Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melewati bulan Ramadan. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa, salat dan yang lainnya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkat Ramadan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini pembukaan kembali pengajian rutin malam Senin. Mudah-mudahan istiqamah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Yang kita bahas adalah hadis yang ke-11, tapi hadisnya belum dibaca. Kita membahas tentang perawinya, yaitu cucu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kita bahas sedikit ya, mengambil barokah daripada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan ini berbunyi, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya menghafal dari ucapan kakek saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bersabda, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Da', tinggalkan, ma yaribuk, perkara yang membingungkan kamu, ila ma la yaribuk, berpindah kepada perkara yang kamu tidak bingung, yang jelas. Kalau ada perkara yang kamu masih bingung, kita masih kebingungan, lebih baik, lebih hati-hati ditinggalkan. Kalau ada perkara yang pasti baiknya, nah ini dilakukan, diambil, dikerjakan, itu boleh. Karena itu adalah yang diarahkan, ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wan Nasa'i. Makna daripada hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita bahwa jika kita berhadapan dengan perkara yang kita ragu, ini perkara baik apa enggak, bagus apa buruk, kita masih ragu-ragu, maka yang harus kita ambil sikap yaitu tinggalkan. Jangan ngambil resiko. Iki apik apa ndak ya? Tinggal. Karena hati masih bingung. Ada uang misalnya, ada makanan atau yang semisalnya, hati kita ragu, ini halal apa haram? Ini boleh saya ambil atau haram saya ambil? Ini pekerjaan yang ditawarkan kepada saya ini halal atau haram? Masih tidak tahu hukumnya, bingung. Ayo melok garap apa? Renovasi gereja. Orang awam tidak tahu. Oleh tak renovasi gereja. Yang penting lah oleh bayaran. Lah ini dihadapkan kepada sesuatu yang kita belum tahu sebagai orang awam. Apa hukumnya nguli gawe renovasi gereja? Tidak tahu kan? Lebih baik tinggalkan karena masih tidak tahu hukum. Ojo nekat, jangan nekat diterjang. Tinggalkan perkara yang kita masih ragu, itu baik atau buruk, itu halal atau haram. Kenapa? Karena hal yang seperti ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lek jelas elek, ya wajib ditinggalkan. Diajak misalnya, ayo nang di ngombe banyu ndak apa-apa ya. Minum khamr, ya mabuk itu halal apa haram? Ya ndak usah.
Ya jelas, lha apa dipikir? Wajib ditinggalkan. Atau jelas itu adalah uang yang haram. Uang misalnya hasil judi dan lain-lain. Ini jelas haram, wajib ditinggalkan. Tapi kalau kita ragu-ragu, ikuti Nabi SAW, tinggalkan perkara yang kita ragu. Sehingga ada penjelasan yang mengatakan pernah Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Allah berkata kepada Nabi Daud, "Qul li bani Israil," wahai Nabi Daud, sampaikan kepada Bani Israel, "Inni la anzuru ila salatikum wala siyamikum." Yang saya perhatikan itu yang nomor satu bukan sholat dan puasanya Bani Israel, bukan. Walakin anzuru ila man syakka fi syai'in fatarakahu li ajli. Maka yang mendapatkan perhatianku, pandanganku, perhatian khusus dari Allah, yaitu seseorang jika dia ragu-ragu di dalam satu hal, dia meninggalkan perkara tersebut karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang istimewa. Wong salat akeh, wong poso akeh, salat sunnah kuat, sekian puluh rakaat kuat, puasa Senin Kemis kuat. Tapi lek wis didepno dhuwit, ya tekon ndi wis trimon, ya iya butuh ya apa maneh. Ya, tidak jelas padahal ini dari harta yang halal atau haram, tidak tahu. Padahal orangnya ahli masjid. Allah tidak melihat kepada itunya. Lek wong ahli masjid itu banyak, ahli sholat itu banyak, ahli puasa banyak. Tapi kalau ada orang ya berhadapan dengan uang yang nominalnya besar, kemudian itu tidak jelas, dia ragu-ragu halal atau haram, dia tinggalkan karena takut itu adalah uang yang haram, bukan karena ono CCTV, bukan, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang seperti ini yang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang pilihan berarti. Salat akeh, poso akeh, duit tekon dia diterima, ya akeh tunggale, yang seperti itu. Tapi kalau salatnya biasa-biasa, ya salat jamaah gitu-gitu aja. Puasanya ya Ramadan tok, enggak pernah puasa sunnah misalnya. Tapi ketika urusan uang, halal haram, dia adalah orang yang paling berhati-hati. Nah, ini orang yang mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikal ladzi uayyiduhu, kata Allah kepada Nabi Daud, orang-orang seperti ini, manusia-manusia yang seperti ini meninggalkan perkara yang remeng-remeng, yang tidak jelas ini karena Allah, inilah orang-orang yang akan mendapatkan pertolonganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang-orang yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hadapan para malaikat. Pernah ada satu kejadian. Ketika itu ada di kota Mekah. Ada di kota Mekah, ada beberapa orang yang melihat atau bertemu dengan orang yang soleh yang bernama Ibrahim bin Adham. Ini terkenal, ini tokoh sufi ini ya. Ibrahim bin Adham ini terkenal. Oh, dilihat Ibrahim bin Adham ada di Mekah. Orang-orang ini di sekitar Ibrahim bin Adham ini lagi ngambil air Zam-Zam. Karena kalau sudah di Mekah itu ngambil dari sumur Zam-Zam memang disunnahkan oleh Nabi SAW. Ngumbio seake-ake ini memang. Ya, kalau bahasa sekarang ini digelogok, ya, warak-warak no wes. Kalau sudah di sana itu minum yang banyak. Kalau bukan digelonggong ya. Memang ajaran Nabi kalau ada di sumur Zam-Zam minum sebanyak-banyaknya dan diniati. Karena ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Air Zam-Zam itu ketika kamu minum, niatnya apa? Insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan niatnya. Ya, tapi yang masuk akal ya. Yang tidak masuk akal. Misalnya, ya Allah, misalnya aku ini welek ini ngombe ini langsung ganteng, ya tidak mungkin. Ganteng hati ini ya mungkin bisa. Misalnya dia
orang yang ahli maksiat minum air Zam-Zam dengan niat, mudah-mudahan hati saya ini dibuat benci sama maksiat ini yang saya sering lakukan misalnya. Insyaallah dengan minum air Zam-Zam dia diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu. Minum air Zam-Zam niat rezekinya lancar misalnya. Insyaallah terjadi. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang pulang dari umroh, dari haji ya, jok ngombe banyu Zam-Zam kayak ngombe aqua ngono, glak-glak. Ya, dipegang dulu, kemudian dalam hati dilintaskan, ya Allah, saya pernah mendengarkan bahwa nabimu pernah dawuh, ya, air Zam-Zam itu diminum sesuai dengan niatnya. Saya niat minum air Zam-Zam ini, niat supaya anak saya dan putri-putri saya jadi anak-anak dan putri-putri yang soleh-solihah. Bismillah. Ngono, itu, ya. Glek mana rek? Glek ini ngelak ini. Ya, diniati air Zam-Zam. Nah, ini ketika di kota Mekah semua orang rebutan minum air Zam-Zam. Ibrahim bin Adham ini tidak rebutan, diam, duduk. Akhirnya ada orang yang di sebelahnya tanya, "Ala tashrab min ma' Zam-Zam?" Wahai kiai gitu ya, Ustadz. Ini orang-orang rebutan minum air Zam-Zam, kok Anda kok tidak minum sama sekali? Apa jawaban Ibrahim bin Adham? Faqala lau kana li dalwun la syaribtu. Kalau seandainya saya berangkat dari rumah, itu wadah minumku yang di rumah itu tak bawa ke sini, saya ikut minum. Maksudnya bagaimana? Ibrahim bin Adham ini orang yang berhati-hati di dalam segala perkaranya. Dia tahu wadah-wadah yang disediakan di bi'r Zam-Zam ketika itu, di sumur Zam-Zam, itu dari harta pemerintahan. Nah, sumbernya dari mana tidak tahu Ibrahim bin Adham. Dia takut ketika minum air Zam-Zam dengan gelas-gelas yang disediakan oleh orang-orang pemerintah tadi itu, ternyata hartanya harta yang tidak baik, tidak halal. Akhirnya dia minum pakai wadah yang tidak jelas. Ditinggalkan, tidak mau minum pakai wadah tadi itu. Katanya dia, seandainya wadah saya yang di rumah itu khusus, yang saya beli dengan uang halal saya, itu tak bawa, nah, anak ikut ngambil itu. Karena saya tidak lupa, tidak bawa gelas, ya anak tidak mau pakai gelas yang dari pemerintahan itu. Ini ya gambaran ulama-ulama kita dulu. Ya sekarang ya pasti ada, tapi sebagian tidak seperti itu. Ya, sebagian tidak seperti itu. Wis cedek pemilihan ini rame-rame nih ya. Pondok-pondok, madrasah, yayasan, wah full. Nanti datang tamu dari mana, calon dari partai A, partai B, datang ke ustadz ini, datang ke habib ini, datang ke kiai ini, bawa uang. Nah ini ngetes itu ya. Ngetes ustadznya, ngetes kiainya, ulamanya, habaibnya. Diterima enggak kira-kira? Kalau mereka seperti Ibrahim bin Adham ini, model-model seperti itu ditolak. Kenapa? Enggak butuh mereka, uangnya mereka datang dari orang-orang baik, banyak. Orang-orang soleh yang kaya yang bantu mereka kan banyak. Murid-muridnya sendiri, ya, yang kerjaannya bagus-bagus kan banyak. Enggak butuh sama pemerintah itu buat apa? Apalagi untuk bangun pondok. Nah, karena itu mereka itu sangat berhati-hati dalam perkara-perkara seperti ini. Nah, ada satu kisah. Ada orang ini berangkat dari satu kota menuju satu kota yang lain, tujuannya untuk menziarahi orang soleh. Ya, bahkan dikatakan wali, orang wali min auliyaillah. Ya mungkin kalau di Pasuruan seperti Kiai Abdul Hamid begitu ya. Ada orang datang dari luar kota mau ziarah orang yang soleh, terkenal. Ketika sudah masuk rumahnya, kok ketemu dengan anak muda, gaya jalannya, ya tampangnya, cara memandangnya seperti orang yang sombong, mutakabir. Ya, kayaknya itu kayak yang punya dunia gitu ya. Dilihat sama orang ini siapa anak muda ini kok ya Hanu ini ya.
Jalannya seperti orang yang kibir, yang sombong. Akhirnya disopo sama orang ini, sama tamu. Assalamualaikum, tidak direken. Sama anak muda tadi itu tidak ditoleh, tidak dijawab, dilewati tok. Akhirnya tanya sama yang di situ, anak muda itu siapa? Oh, itu putranya Syekh katanya. Oh, itu putranya ulama itu, orang soleh itu. Kalau bahasa sekarang ini kayak Gus gitu ya. Itu Gus itu. Atau putranya Habib misalnya. Misalnya. Dilihat kok kayak gitu, kok sombong seperti itu. Tak ucapkan salam, tidak dijawab. Heran. Tidak lama abahnya keluar. Yang diziarahi ini keluar. Abahnya mungkruk-mungkruk, salaman sama orang, tangannya dicium, orangnya juga dicium tangannya. Masya Allah abahnya, beda dari anaknya ini. Anaknya petentang-petenteng, abahnya luar biasa tawaduknya. Dilihat, ini kok abahnya seperti ini, anaknya lain lagi ceritanya. Ketika guru ini duduk, dalam hatinya orang ini kok tidak pas gini ya. Akhirnya tanya sama guru ini ya, sama orang soleh ini. Yai, Habib misalnya, ya Ustadz, saya mau tanya, itu putranya panjenengan itu kok begitu ya? Kok gayanya kok seperti gitu ya? Jawabannya abahnya apa? Tidak usah kaget katanya, tidak usah kaget. Dulu waktu saya muda, saya pernah lapar, betul-betul lapar katanya. Akhirnya saya panggil orang-orang yang biasa bantu nyiapkan makanan. Tak panggil satu anak, santri atau apa ya. Ambil lo makan po. Saya sudah lapar. Lo ini makanan belum siap. Wis seadanya wis. Ada makanan apapun bawa sini, anak sudah tidak kuat ini ya. Dibawakan seadanya makanan, ditaruh makan. Dimakan sama guru ini, sama ustadz ini. Setelah kenyang, tiba-tiba guru ini merasa birahinya itu naik. Birahinya naik, syahwatnya naik, dia masuk ke rumah, dia datangi istrinya. Ya, setelah selesai dengan istrinya, kok subhanallah hamil istrinya dari kumpul tadi itu. Setelah itu, guru ini mikir loh, anak tadi itu makan asal-asalan itu makanan dari siapa ya? Panggil santrinya, makanan yang kemarin itu kamu suguhkan ke saya itu makanan dari mana? Oh iya, tadi ada tamu dari sini pejabat bawa bingkisan buat antum. Wadah, tak ngomong kok. Wis warek iki, ya. Sudah jadi kekuatan, ngumpul sama istrinya, kok hamil istrinya. Akhirnya metu anak kayak ngono iku, Mang. Dari mana? Kurang berhati-hati di dalam makanan. Oleh karena itu, ya kalau tidak bisa melakukan 100%, ya dilakukan sedikit demi sedikit. Ya ditiru dikit demi sedikit. Wis tak apa-apa wis, ya hidup di dunia ini seada-adanya ketimbang lengkap ono kabeh tapi tidak jelas dari mana. Nah, takutnya nikmat di dunia tapi nanti sengsara di akhirat. Di dunia makan seada-adanya, sego tempe tahu terus mulai nom sampai mati misalnya. Tapi di akhirat tidak ada tanggungan apa-apa. Ya nikmat di akhirat, masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan didekatkan dengan rezeki-rezeki yang halal. Mudah-mudahan tidak masuk ke perut istri dan anak-anak kita kecuali harta-harta yang dibarokai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harta dan makanan yang halal, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.